Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, selamat bergabung kembali di program Ngabuburit, yaitu Nunggu Beduk bersama Bright Gas. Nah, program kita merupakan kolaborasi dari Pertamina Patraniaga, Tribun Timur dan juga Hotel 4 Point Makassar. Nah, di kesempatan yang spesial kali ini, perkenalkan nama saya Rika Angelika dan juga nanti akan ditemani oleh Chef 4 Point, yaitu Chef Lalu. Kita akan memasak 3 masakan Arabian food atau Arabian cuisine. Nah, jadi teman-teman Tribuners pastikan untuk nonton terus karena kita akan menyiapkan makanan yang pastinya sudah dikreasikan untuk sesuai dengan berbuka di Ramadan kali ini. Nah, untuk langsung saja kita panggilkan chef kita yang luar biasa yaitu Chef Lalu. Hai, tos dulu dong. Oh, tos dulu. Ya, kita ini sekarang lagi suasana puasa. Betul. Ramadan. Ya, kayaknya asik memang masak untuk kayak Timur Tengah kayak sekali, gitu. Ya, jadi sekarang pertama kita akan masak ini buat jus dulu. Oh, langsung ke dessert dulu? Oh, bukan ya? Jus yang segar-segar dulu. Karena kan orang Timur Tengah nih biasanya korma nih pagi. Iya? Ya, betul. Korma. Biasanya mereka itu korma dibuka-buka dicampur sama susu. Kurma dibuka-buka dicampur sama susu. Buang bijinya, dicampur, direndam. Nanti kita langsung aja ya. Oh, boleh. Kita berarti langsung lanjut, kita lihat prosesnya. Sekarang kita buat ini dulu. Jus susu korma, ya kan? Jus susu korma nih teman-teman ya, para moms, tribuners, penonton semuanya. Kita langsung bikin jus susu korma. Jadi Mbak Ripka bisa beli atau dapat korma yang berupa masih bijian. Oh gitu, ya baik. Jadi kalau udah ada bijiannya, tinggal dibuka aja, ya. Ada tips nggak, Chef? Kalau milih kurma yang bagus yang gimana? Sebenarnya korma di sana kan macam-macam itu. Ada yang agak lembek, ya. Kemudian ada yang masih kita bilang teksturnya gitu kan, keras. Nah, kalau yang bagus itu sebenarnya aju aja, dia bilang gitu. Tapi campuran antara lembek dan keras gitu berarti ya? Jadi masih agak lembut. Kalau keras orang sini juga nggak begitu suka. Oh, I see. Ya. Tapi ada trik yang kita bilang kalau mau buat beli yang keras juga buang bijinya nggak apa-apa. Selama dibuang bijinya akan aman aja gitu. Iya, kita rendam dulu tapi kita lihat nih. Oke. Ini kan jus korma yang sudah yang sudah saya buang nih bijinya. Oh iya, bijinya sudah dibuang. Sudah kita buang bijinya. Baik. Kemudian kita rendam pakai air hangat. Oh, air hangat. Air hangat, ya. Berapa lama itu, Chef? Ini sekitar 25 menit atau 30 menit. Ya. Oke, baik. Kalau kurmanya agak keras mungkin agak lebih lama dari 25 menit. Iya, benar. Ini direndam, taruh aja di luar pakai air hangat, ya. Kemudian kita udah siapin susu ini, fresh milk. Oh, fresh milk. Iya. Bedanya sama susu biasa? Jangan yang manis aja ya. Oh, pokoknya gitu. yang dapat yang 1 literan itu enggak apa-apa. Ya, kalau di sana biasanya mereka pakai susu domba itu loh. Oh, langsung susu domba ya, teman-teman. Tapi seandainya ini banyak ya tersedia di supermarket. Banyak di supermarket kok, ya. Oke. Jadi kita udah dapat susunya, udah dapat kormanya yang udah direndam, ya kan? Baik, Nah, kemudian kita tinggal ambil 2 sendok madu. 2 sendok madu. 2 sendok madu aja. Luar biasa nih, sehat-sehat semua nih, ada susu, kurma, madu. Betul. Ini kan juga korma ini anjuran Prophet ya, anjuran Nabi. Madu pun anjuran Nabi ya. Udah anjuran Nabi, terus juga memang sehat banget di badan kan. Betul. Dan ini kalau diminum waktu dingin seger banget deh. Oh, pasti. Apalagi kan kita di tengah puasa kayak gini pasti juga tubuh kekurangan dehidrasi dan segala macam. Kalau berbuka langsung sama yang ini sehat banget berarti kan, Chef ya? Seger pokoknya ya. Kita coba langsung buat aja ya. Ya, kita langsung lihat proses pembuatannya. Ini kan udah ada ada korma yang sudah dicampur sama air hangat. Kira-kira berapa biji ya itu kalau boleh Ini tahu? kira-kira 6 biji cukup. Ini karena biji, agak teman-teman. Korma juga agak manis ya. Kita bilang soalnya gitu. udah manis kan. Ya, tinggal masukin kormanya di dalam blender ya. Nah, simpel sekali buatnya. Di jalan-jalan pun banyak sebenarnya jual kita bilang jus korma ya. Oh gitu. Ini kan yang udah susu kita dapat udah di supermarket atau di mana ya? Iya, sudah banyak dibilang. Dan dia nggak manis juga ya, fresh milk. Nggak manis ya. Tinggal tuang aja. Kira-kira tadi, seukuran tadi. Ini untuk
1 gelas ya berarti, Chef? Ini untuk 1 orang aja, 1 gelas. Oke, Ya. berarti bisa disesuaikan kalau teman-teman lagi ada acara banyak, Tribuners bikin acara buka puasa, nanti disesuaikan lagi. Kalau kira-kira kebanyakan mau irit susu, tinggal ditambahkan air juga nggak ada masalah. Oh ya. gitu, kalau Iya, mungkin ada yang kurang suka untuk kurang suka terlalu manis atau apa ya, tinggal masukin air aja. Ya. ya sekira-kiranya aja berarti ya. Kemudian ini madunya, ya. Madunya. Yang kita bilang 2 sendok. 2 sendok madu. Itu sehat banget ini. Ini selera ya. Sesuai Jadi selera. kalau mau manis, lebih manis bisa ditambah madunya. Jadi kita nggak pakai gula lagi. Oh. Ya. Jadi ini madunya gulanya lebih asli lagi karena dari madu, dari kurma gitu. Nah, ini udah jadi. Ya tinggal kita blender aja. Yang penting prepnya udah kayak tadi udah disiapin dulu, direndam dulu, mudah banget bikinnya. Tinggal kita tunggu aja berapa menit. Harus sampai lembut banget, Chef, atau? Boleh selera. Jadi kalau dia terlalu lembut juga sebenarnya lebih enak ya. Oh gitu. Kalau orang sana biasanya dia cuma suwir-suwir aja, dia Biar nggak ada blender crunchy-crunchy-nya langsung. lagi gitu. Itu. Oke. Yang jelas Iya. itu dia ininya harus dingin gitu loh, biar segar. Oh, pasti ya. Kalau berbuka kan sama yang manis dan dingin-dingin gitu. Betul. Ini kan udah jadi nih. Benar. Kita lihat tiknya juga sudah ada, perubahan dari korma juga sudah menjadi coklat, Sudah ya kan? kelihatan ya warnanya kayak karamel. Sekarang kita taruh di gelas. Oke, langsung di plating ya berarti. Oh, dia bahkan kayak ada foam-foamnya gitu ya teksturnya, Chef. Betul. Jadi ini kan pom susu juga nih, ya. Selain segar, sehat, itu juga pasti rasanya tidak perlu diragukan lagi. Jadi teman-teman bisa langsung recook dari Nah, ini jus dia. kurma. Jus kurma, ya. Jus kurma ala Chef Lalo. Sekarang apa yang kedua? Mau bikin apa dulu? Langsung yang berat dulu? Yang atau? biasanya kan ada, kalau di sana mereka itu ada namanya nasi biryani. Oh, nasi khusus di sana? Iya, di namanya. sana, ya. Jadi biasanya mereka pakai kambing. Oke, nasi biryani pakai kambing. Nah, ini kita buat aja langsung ya. Boleh, boleh, boleh. Dan ini biasanya mereka walaupun ndak buka puasa juga kadang-kadang Oh, itu udah kayak makanan khas di situ, ya. Kalau di sini udah kayak nasi kuning, nasi campur gitu betul. kali ya. Cuman hebohnya mereka itu pakai kambingnya 1 ekor kambing biasanya. Untuk berapa banyak nasi gitu, Chef? Biasanya 1 ekor kambing utuh itu biasanya kira-kira ya untuk mereka itu ya 3 kilo beras, nanti kambing utuhnya ditaruh. Iya. Ya, itu biasanya mereka untuk 10 orang, 30 orang kayak gitu. Banyak gitu ya. Sekarang Tapi, kita coba mulai deh ya. Teman-teman nggak perlu takut juga, nggak harus masak 1 ekor kambing kok, tenang. Chef kita nanti udah menyesuaikan memodifikasi resep, jadi khusus bisa dimasak di rumah, langsung temen recook pun bisa gitu. Untuk hitungan 1 keluarga bisa lah ya, Chef ya. Atau berapa porsi nih? Kita ini masak untuk 1 porsi aja ya. Baik, silahkan. Ini untuk 1 porsi, jadi teman-teman anak kosan yang mau mencoba, Tribuners ataupun teman-teman Pertamina yang mau masak sendiri ini boleh nih. Sebenarnya ya nasi biryani ini kan di Arab itu hampir semua yang makan ini. Hampir semuanya? Iya, mulai dari kita bilang daerah Middle East, Dubai, Saudi Arabia, Jordan, hampir semua makan Timur Tengah ini. Ya. Iya. Sekarang kita coba kita masak ininya dulu, minyak dulu ya. Ini bahan-bahannya juga sudah ada nih, ya udah kita lihat dari sini aja ada simple ya. Sebutkan dulu berarti Chef ya. Ada bawang bombay. Ada bawang bombay yang udah dicop-cop. Udah dicop, kemudian ada garlic bawang putih yang udah di blender. Oh gitu, di blender. Tapi kalau seandainya dicincang boleh? Dicincang pun boleh, nggak ada masalah. Cuma mungkin ini lebih harum gitu kan ya, Chef. Coba dia banyak bumbunya agak sedikit banyak ya. Ini tomat fresh. Tomat biasa yang kita potong jadi 4, kemudian campur air, kita blender aja. Oh gitu. Ya kan? Jadi kayak pastanya dari si tomat itu gitu. Kemudian ada jahe. Kira-kira 1 tomat yang berarti ya? 2 tomat cukup untuk ini ini untuk kita 1 masak porsi. 1 porsi ya. Baik. Kemudian ada jahe. Jahe. Ya. Jadi diparut, ini diparut, kalau enggak ya di blender sama air aja paling gampang. Yang penting baunya. Baunya. Aromanya enak gitu kan ya. Ya kita coba aja langsung ya, boleh, ambil boleh. ini.
Nih teman-teman, kita masaknya tentu saja pakai bright gas ya, karena sudah dilengkapi dengan 2 katup yang pastinya masak jadi aman dan juga makin nyaman, ya kan Chef? Betul. Ya, jadi teman-teman nggak perlu takut untuk masak di rumah, mau sendiri, mau ramean, udah pasti aman kalau pakai bright gas. Ini kita langsung aja ya, kita buat apa namanya, taruh apa namanya minyak ya. Minyak apa nih Chef? Ini Olive oil atau apa mungkin? kalau di sana mereka pakai olive oil ya. Kalau kita biasa pakai cooking oil kayak gitu, lebih apa namanya murah di supermarket juga ada kok banyak ya. Berarti yang ada di dapur aja. Yang ada di dapur aman. aja. Ya. Minyaknya nggak terlalu banyak berarti Chef ya? Nggak usah terlalu banyak. Nanti dia akan kita kasih air waktu apa namanya memasaknya itu. Tuh aman teman-teman, karena kan Ya. minyak juga ya seperti yang kita tahu Chef. Betul. Langsung kita masukkan masukkan chop, bombay chop. ya. Nih. Iya. Kita tunggu bombaynya sampai apa namanya harum. Warna apa namanya agak brown sedikit, coklat gitu loh. Oh, golden Ya. brown gitu ya, Ya. Chef ya. Terus aromanya udah mulai kecium. Teman-teman juga boleh komentar nih, udah pernah nyobain nasi biryani kambing atau gimana? Atau mungkin menu yang teman-teman prefer untuk buka puasa bareng teman-teman lainnya. Nah, nih Rip ya, Ya, kita gimana, udah apa namanya? Kita udah masukin apa tadi? Bombay, bombay, ya. Baru kita terus masukin ini nih. putihnya. Bawang putih yang di blender. Kalau mau dicop pun enggak masalah, ya. Mau dicincang juga boleh. Kemudian kita masukin ini nih, jahe yang tadi Jahe ya. kira-kira, kira-kira 1 sendok. Satu sendok teh ya. Oke. Kita aduk aja ya. Wanginya, aromanya teman-teman udah tercium. Kemudian di sini ada kayu manis ya. Kayu manis. Nah, kayu manis kalau ada bubuk juga lebih bagus, enggak apa-apa. Tapi kalau lagi ada batangan pun tinggal masukin aja. Biar lebih ya. wangi lagi. Kalau bubuk berapa sendok kira-kira? Setengah sendok aja. Oh, setengah ya. sendok teman-teman ya. Kenapa saya pakai yang kayak begini apa namanya yang ada batangnya ini? Iya. Biar kelihatan nanti di nasinya itu seperti ada rempah-rempahnya. Kalau yang Iya. Bener-bener kan aku sering lihat juga memang platingnya banyak ini ya, Chef, ada. betul di sekarang ini ada apa namanya? Ada Cengkeh cengkeh ya. sama- Kemudian ada kapulaga. Cengkeh sama kapulaga secukupnya aja. ya. Emang kalau masakan Timur Tengah harus kaya akan bumbu sih emang, Chef, ya? Betul, dia rempah-rempahnya harus kencang. Nah, ini apa nih, Chef? Nah, ini namanya ketumbar nih. Oh ya, ketumbar kayaknya 1 sendok makan, Ya, teman-teman. ketumbar. Kemudian dia ada kalau orang sana bilang kurkum ya, kunyit. Ya. Kunyit. Kalau bahasa Arabnya sih kurkum. Kurkum. Nah. Oh, bisa bahasa Arab nih, Chef? Ya kalau kadang-kadang nyampur saya Arab Indonesia. Berarti Chef multi talent banget ya. Oke, Ya. lanjut. Kemudian ini ada jintan. Ya. Jintan. Jadi udah dari cengkeh. Udah terus ada cengkeh, ada ketumbar. Nah, jintan. ya. Kemudian ini yang saya bilang tadi, Pasta tomat, teman-teman. pasta tomat. Masukin aja. Langsung dimasukin. Kira-kira 2 tomat lah ya, Dua Tribuners. tomat. Nah, nih. Ini kan harumnya udah keluar nih. Kalau untuk teman-teman di rumah, kalau masak berarti apinya sedang aja, Chef, atau gimana? Iya, sedang aja. Nanti kalau sudah mulai dia brown atau ini dikurangin aja, ya. Oke. Ini kan udah keluar nih, anunya. Warnanya udah cantik udah banget cantik, juga nih. ya. Iya. Tinggal dikasih air aja sebenarnya, ya. Oh, gitu. Nah, ini kita kasih air dikit. Airnya ada, Chef? Ya, kira-kira 1 cup lah airnya untuk sementara. Ya. Duh, wangi banget. Ini kan jadulnya tadi nasi apa? Kambing. Ya, biryani kambing. Nih, kalau sudah begini kambingnya masukin. Ini kambing yang udah dipotong. Potong dadu Iya. ya. Kalau dapat kambing yang pakai iga kambing, Itu bisa itu lebih. Nanti kan kalau makan itu lepas ininya, apa namanya? Iganya. Karena emang udah soft dan Iya, tender banget betul. gitu ya. Nah, ini dia. Kita tunggu sampai apa namanya nih? Empuk, Dia empuk. dagingnya Iya. sama mateng. Itu kira-kira berapa lama, Chef, berarti ya? Ini kambing memang agak lama ya, paling enggak ya satu setengah jam lah. Tapi dengan syarat ini harus ditutup dulu ya. Masih. Tapi ada kemungkinan nggak, Chef, daging kambingnya bisa diganti daging apa untuk Bisa, teman-teman jadi Tribuners? orang sana biasanya kalau ini bisa pakai ayam. Oh, bisa Ya, pakai iya, ayam. jadi namanya nasi biryani Mie ayam ayam. tapi Ya. ya. Ada juga yang enggak suka itu ya kasih seafood. Ah, bahkan seafood bisa? Bisa. Aku baru tahu nasi Ya. biryani seafood. Nasi biryani seafood ya. Oke. Tuh teman-teman Tribuners yang kreatif bisa kalau mau recook bisa loh dicoba ayam, seafood bahkan aku tuh baru dengar. Ya, Oke, ini udah kita tunggu, udah matang. Iya. Sekarang kita dapat yang matangnya. Nih. Ya. Oke. Oke.
Nah, ini bumbu yang tadi ya. Iya, udah Ini paste kan gitu. udah paste. Nah, ini kan nyala nih, kita tinggal panasin. Terus tinggal ngambil berasnya aja, masuk berasnya. Jadi benar-benar udah paste, yang tadi ada air 1 cup itu, saat udah paste kayak gini, kita masukkan nasi biryani. Ini nasinya sebelumnya Ini udah beras. dipreparasi diapain nih? Ini beras ini namanya basmati. Basmati. Basmati rice. Tapi kalau nggak bisa pakai ini, pakai beras biasa pun bisa. Ah, beras lokal bisa? Beras lokal. Serius? Iya, nggak Tapi usah. nggak perlu diapa-apain? Karena ini kadang-kadang agak susah nyarinya di apa namanya di supermarket ya. Nggak perlu pakai nasi basmati rice, kita pakai yang lokal aja ya. Oh, teman-teman, lokal bisa, tapi lebih baik lagi kalau pakai basmati rice. Iya. Karena rasanya pasti berbeda. Ini kita tunggu apa namanya Sampai dia sampai panas. panas, baru ini kita tambahin air ya. Boleh, ditambahin air lagi. Setelah tadi yang 1 cup di awal, kita tambah lagi 1 cup lagi. Isi. Kita tunggu mendidih dikit, baru kita masukin. Ini udah dicuci ya, ini tadi apa namanya berasnya basmati rice ini harus dicuci dulu. Oh, udah dicuci Iya. sebelumnya. Jadi preparasinya udah dicuci. Kemudian setelah dicuci bisa langsung dikasih masuk atau dibiarkan dulu? Chef? Nah, triknya ada ya. Oh, ada triknya, ini. Kit. Pay Jadi attention, masak teman-teman. basmati ini nggak segampang langsung masukin kayak begitu. Jadi dia harus Diapain? direbus. Nih, Oh, jadi oke. tak ini kita hidupin, kita kasih air ya. Perlu bantuan, Chef? Nah, ini aja kita tuang sedikit air ya. Boleh. Nah, gitu. Nah, untuk air segini mungkin ini sekitar 4 cup. Nasinya berapa banyak nih, Chef? Untuk segini ya? Nah, untuk satu porsi paling cuma 150 gram. Oh, 150 Iya. gram. I see. Ini kan udah mulai mendidih, nih ya. Udah kambingnya juga udah empuk ya. Sekarang kita tunggu apa namanya? Ini harus mendidih dulu. Harus mendidih, Mendidih sampai bubble-bubble bubble gitu, baru masukin ini apa namanya beras Beras basmati. basmatinya ya. Baik. Kalau beras basmati cuma ada satu macam atau dia kayak beras lokal juga ada beberapa Dia macam kalau gitu? ada beberapa, cuman merek aja sih. Oh, lebih ya. ke merek. Tapi kalau ini biasanya pakai yang mirip-mirip kayak gini nih beras Thailand. Oh, beras Thailand? Ya, Bisa yang agak berarti? panjang-panjang ya. Oke. Atau beras ini kita bilang apa ya kalau di Jawa itu beras pandan wangi apa-apa salubah Pandan ya. wangi. Tapi kalau tekstur seandainya udah masak, dia lebih ke apa ini, Chef? Lebih pulen gitu ya? Dia kalau yang kita punya lebih empuk ya. justru lokal kita Kalau lebih itu empuk. dia kalau ini Lebih terurai dia lebih mungkin terlepas gitu loh. Oh, tuh teman-teman. Tapi nggak masalah, teman-teman kalau mau masak pakai basmati, pakai beras lokal, even pandan harum tadi, pandan manis Oke. atau gimana ya? Ya, ini kita lihat ya, kita masukin udah mendidih ini tinggal dimasukin aja nih. Nah, Oke, sekitar 150 ya gram 150 gram ya. Perlu diaduk-aduk setelah masuk? Kita biarin aja di sini Oh, ya. biarin aja. Jadi ini direbus itu kira-kira 8 sampai 10 menit. Oh, cepat juga berarti ya, 8 Iya. sampai 10 menit. Tapi enggak sampai matang. Ah, Jadi dia mau 1/4 matang itu baru diambil. oh gitu teman-teman, pay Iya. attention ya, berarti di sini masaknya sebentar dulu, sekitar 8 sampai 10 menit aja. Karena nanti kita akan langsung ganti ke pan yang ini Masuk berarti ya. nanti berasnya itu masuk ke sini nasinya. Biar bumbu-bumbunya makin masuk ke nasi berarti. Ya. Itu udah pasti enak banget nih. Nah, ini kita biarin sampai dia agak matang apa namanya mau setengah mateng. Nah, nanti baru masuk ke sini ya. Oke. Sambil kita nunggu itu kita prep lihat apa prepare lagi? nih. Ada beberapa garnish yang apa namanya memang dibutuhin kayak ada cabe, kemudian ada cabe hijau, ada cabe Ini merah. kayaknya Ini udah digoreng dulu. udah digoreng dulu. Ya, biar nggak mentah. Jadi di sini ada cabai hijau. kemudian dia ada ini juga. Oke. Oh, ada mede. Ini Ada biar lebih crispy gitu ya, ya, Chef, ada kacang mete, kemudian ada raisin, ada raisin, kismis ya. Even kismis ada rupanya. Ya. Sih. Sama bawang goreng. Bawang goreng. Oh, ini paling terakhir mungkin ya, Chef, Ya, nanti itu terakhir. Untuk garnish paling Sama ini terakhir. juga nih. Ini ada daun ya, karena ini daun khas di situ daun ketumbar sama daun mint ini. Oh, ada daun mint sama Ya, daun nanti ketumbar ya? kita Dicop-cop gitu dicop aja. atau diseridit gitu, nanti ditaburin di atasnya. Wah, Ya. udah dari spicesnya banyak nih, udah rempah-rempahnya. Ini banyak. bikin harum. Terus ada ini. itu lagi, ada semua ini.
Luar biasa. Ya. Nah, ini kita jalan, kita ambil yang udah matang misalnya gitu contoh. Ya. Nah, ini ya. Ya. Ini udah kita matang, kemudian kita taruh di sini ya. Oke, permisi ya, Chef. Oke. Kalau ini udah matang nanti tinggal dituang aja ya. Nah, itu udah mulai berbuih-buih. Mungkin cuma sekitar 8-10 menit lagi. Kita ambil aja contohnya Yang ini sudah ya, jadi, yang sudah jadi kita masukin sini nih, yang masih taburin aja sini. Ini yang misalnya masih berwarna putih ya, dia nanti akan kena bumbu tadi jadi berwarna kuning. Jadi dari awalnya nasi basmati ini warnanya masih netral putih, kemudian pada saat dimasukkan ke dalam rempah-rempahnya tadi pasti nanti akan warna kuning. Dan ada rempah-rempah, garnis-garnis yang kita sebutkan tadi, ada cabai merah, cabai hijau, resin, ada kacang mete juga. Ada kacang mete. Nah, ini prosesnya. Iya. Nggak boleh diaduk dulu. Jadi dia cuma dibiarin gini ya. Kita karena ini udah hampir matang ya, kita bilang gitu, kita taruh di sini. Jadi cuma butuh kira-kira 4 menitan. Oh, 4 menitan? Iya. Ya. Oh, berarti nggak terlalu lama. Nggak terlalu lama. Di sini 10 menit, di sini tadi udah 40 menit. Jadi kayak betul. Nah, ini juga kita harus turunin apinya, nggak boleh terlalu sedang. Ya? Jadi kenapa dia bilang? Biar nggak angus. Dia masak sampai di dalam panasnya berarti. Nah, udah kayak begini nih, tinggal baru digini nih. Diaduknya per pelan-pelan aja, kayak apa kita bilang? Di samping-sampingnya, semua diaduk pelan-pelan. Nih, jadi ini teman-teman yang mau recook, jadi kelihatannya masakannya kayak spesial banget nih nasi biryani kambing. Padahal preparationnya nggak sampai berapa lama loh kalian kalau masak sendiri. Ada satu trik juga kalau mau buat cepat kayak begini. Tadi bumbu itu kan udah jadi tuh. Iya. Bisa kalau ndak ada kayak gini kita masukin di rice cooker aja. Oh, bisa langsung? Ya, masukin di dalam rice cooker. Ya. Itu, kemudian cuci berasnya, masukin di dalam. Oh gitu. Jadi yang tadi rempah-rempahnya masak di rice cooker aja. Masak di rice cooker. Masukin semuanya. Ya. Ini simple banget berarti teman-teman, walaupun kelihatannya kayak masakannya spesial banget gitu kan ya, terkesan agak sulit untuk dibuat sendiri di rumah, tapi setelah lihat apa yang dijelaskan sama chef lalu, udah pasti teman-teman bisa recook dan berkreasi sesuai dengan bahan yang ada di rumah. Apalagi punya rice cooker lebih gampang. Tuh, ya kan? apalagi teman-teman Tribuners, anak kos yang mau bahkan bisa loh makan-makan fancy. Terutama anak kos ya pasti bisa buat kayak gini, asal dia punya rice cooker, bumbunya juga nggak perlu ribet-ribet lah kita bilang gitu. Ya, kita langsung plating. Ini kan ya? Kita dapatnya juga di pasar ini banyak ya. Bahan-bahannya banyak tersedia. Nah, ini udah matang nih ya. Nah, aromanya enak banget chef. Kambingnya udah ada ya kan. Kemudian seperti bumbu-bumbunya udah masuk di berasnya ya. Nah, sekarang ini. Tuh, lihat warnanya cantik banget. Tuh. Ini pasti menggugah selera banget kan para moms, para Tinggal Tribuners, pilihin teman-teman. kambingnya. Nah, kambingnya udah ada tuh. Tuh, dagingnya banyak banget. Dan teman-teman bisa loh kalau mau tambah dagingnya lebih banyak lagi. Tuh, cantik banget. Apakah ditaruh garnish lagi, Chef? Ya, yang tadi ditaruh aja di atas. Oh, oke. Ditaburin aja. Oh gitu. Ya, nggak apa-apa. Buka aja yang ditaburin, nggak apa-apa ya. Boleh, biar ini saya potongin. Saya tadi udah cuci tangan, udah pakai hand sanitizer juga, teman-teman. Kacang medenya perlu? Iya. Biar ada tekstur crunchy-nya saat makan juga. Kacang metik, kismis, apalagi tuh. Cabe. Iya. Udah? Sudah. Tambahin aja, banyain aja. Dia harus agak kaya dengan apa namanya? Oh gitu. Nah. Berarti sebentar. Ada cabai hijaunya juga tadi. Iya. Semanis mungkin ya. Kayak yang bikin. Nah, oke. Oke, sekarang yang saya bilang tadi apa? Garnishnya ini daun mint. Daun ketumbar ya.
Ini diiris biasa aja, Di ya. chop-chop aja, nggak Di-chop. terlalu harus halus. Nggak perlu halus-halus, ya. Oops, sorry. Ya. Oke. Kemudian sekarang taburin dari atasnya. Oh, saya lupa tadi ada telur juga, ya. Oh, yang mau ada pelengkap telur pun Yang bisa. mau ada pelengkap telur bisa, ya. Nah, sekarang ditaburin aja di Permisi atasnya. ya. Kita langsung taruh aja di atasnya. Diginiin Oh, apa gitu, namanya, di oke. sprinkle aja. Langsung Iya, lebih banyak lagi. lebih banyak lagi. Karena ini aroma ini, ya. Oh, gitu. Nanti nah, Nah, emang kalau chef beda sih. Langsung taruh aja beda gitu, kelihatannya langsung cantik nih. kemudian yang suka telur Bisa juga ditambahkan langsung juga. ditambahin telur, ya. Nih. Luar biasa. Ini udah sehat banget nih. Rasanya Nah, juga ini pasti kan? luar biasa. Ini adalah nasi biryani kambing ala Chef Lalu. Ya, udah ada semua lengkap, ya. Luar biasa. Nah, Thank you nih Chef, teman-teman. Jangan lupa untuk direkuk ya, karena ini sudah dijelaskan juga cara mudahnya sesuai dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Tribuners, teman-teman juga lainnya. next kita masak apa ini? Apalagi nih Chef? Kita masak rice milk pudding. Oh, dessert teman-teman. Ya, dessert, yang suka ya. manis nih. Kita singkirin ini dulu. Boleh, Chef. Sini saya bantu juga mungkin ya. Nah, teman-teman juga selagi prepare mengingatkan kembali kalau memasak tentunya kita menggunakan bright gas. Kenapa seperti itu? Karena bright gas sudah terbukti aman dengan ada kelebihan katup ganda, jadi memasak akan lebih nyaman. Kalau kita merasa aman, pasti masak akan lebih nyaman dan kita bisa berkreasi lebih lagi. Nah, juga berarti kita langsung masak dessert. Kita langsung ya, masak Chef, dessert ya? aja ya. Ini dessertnya gampang sebenarnya, ya. Berarti Ini sudah dessert berarti, paling Chef, ya? gampang kita bilang. Permisi, saya pengen taruh di bawah aja. Ya. Oke. Nah, teman-teman, para tribuners, para moms, kita mau nge-share juga bahwa Pertamina Patraniaga ada promo, yaitu ada promo penukaran. Jadi ada promo penukaran bright gas dari yang punya tabung 3 kilo, tabung gas 3 kilo, bisa di-exchange, dirubah dengan bright gas yang 12 kilo. Jadi 2 tabung ke bright gas yang 12 kilo cukup dengan tambah 136.000. Nah, untuk yang 3 kilo dirubah ke yang 5,5 kilo bright gas, ibu-ibu, para tribuners bisa menambah senilai 126.000. Dan semuanya, moms, teman-teman tribuners juga bisa memesan langsung di call center Pertamina 135 ataupun bisa juga melalui www.pds135.com. Ini adalah promo Hari Kartini, jadi para moms bisa langsung tuh datang atau telepon call center Pertamina dan tanyakan promo dari Bright Gas Hari Kartini, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, gimana Chef? Ini kita mulai ya. Oh, Sekarang boleh. kita masak rice milk pudding. Rice Ini milk pudding. dessert ala Middle East atau ala Arab ya, Oh, kita ini bilang. juga Ya. masih dari Middle East. Jadi sebenarnya nasi di situ itu Beneran pakai ya benar pakai nasi Oh, untuk gitu? dessert. Ini kan, ini kenapa saya bilang kita pakai yang sisa aja, yang bubur. nasi, berarti ditaruh air lebih Kalau banyak. mau ini ditaruh nasi yang lebih banyak, airnya jadi bubur. Oh gitu, Ah. jadi kita bikin bubur dulu sendiri. Kita gitu bubur tadi. sendiri dulu, udah jadi, baru kita taruh di sini. Kalau Kira-kira mau bisa langsung buat bubur aja, sama aja sebenarnya. Oh gitu. Ya. Kira-kira ini 3 Ini apa 3 cukup sendok lah ya. ya. Kemudian untuk berapa porsi ini? ini Chef? 1 porsi nih, Oke. ya. Kemudian tambahin susu. Ini apa, susu apa? Almond milk? Bukan? Enggak, yang biasa Tadi aja, yang fresh milk, fresh ya. milk ya. Nah, kemudian ini diaduk aja, ya. Tunggu Tunggu sampai ada sampai bubble-bubble bubble, lagi. ya. Kalau kata anak TikTok blebek-blebek gitu loh. Iya. Tribuners tahu nggak sih bahasa kita tunggu sampai Blebek, blebek-blebek ya. ya? Heeh. Padahal Nah, maksudnya bubble-bubble. ini kemudian kita tunggu sampai thick, agak kental dikit. Kemudian sampai kita thick dulu. ada ini Masukkan gula, gula, ya. Kalian 2 sugar, sendok, ya. 2 sendok Ah, atau selera sesuai aja, Kalau ada yang ya. suka manis banget boleh Ah. ditambahin. Kalau nggak terlalu manis ya nggak apa-apa. Bisa diganti madu nggak, Chef? Bisa. Oh, itu bisa. loh. Malah lebih sehat kalau apa namanya pakai madu sebenarnya. Nah, teman-teman berarti bisa dikreasikan sendiri seperti tadi yang saya jelaskan, bisa pakai madu, bisa pakai gula. Ini tinggal ditunggu kental, Udah ya, thick kemudian gitu. agak thick, dibiarin, ya. Kemudian dia kalau misalnya dia ada krim di rumah, itu bisa campur krim juga. Krim, oh maksudnya kayak Cooking cream cooking atau cream. Oh, iya. tinggal masukin atau whipped cream kayak Whipped gitu. cream bisa juga. Ya. Tapi kalau seandainya nggak ada pun nggak masalah ya, Chef? Pakai susu aja, Yang ya. tadi ya, susu. Sampai dia benar-benar thick gitu loh teksturnya, teman-teman.
Nah, ini kan kita sambil nunggu, kita tambahin dikit ya biar agak thick. Oh, tadi tergantung lagi dari teman-teman lebih bagus thick. Jadi kalau tadi Chef Lalu menambahkan lagi buburnya. Bubur nasi ya. Ini nasinya nasi biasa kan Chef? Nasi Bukan biasa, nasi basi enggak ada, lagi. nasi biasa aja. Ntar jadinya Kalau yang nasi tadi, nasi biryani juga bisa dipakai nasi biasa aja sebenarnya, ya kan? Ya, anak kos yang mau makan fancy bisa loh bikin sendiri. Terus undang Mau teman-teman. jualan juga bisa. Tuh, even yang Ya. yang otaknya Yang bisnis mau banget bisa open jualan PO. nasi biryani, kemudian kasih pernik-perniknya dikit aja, nggak usah ini pasti laku lah. Tuh kan. Dan kalau di sini ada kayak ini ya berarti ya, Chef, di 4 Point buka puasa bersama Oh, juga kita ada. ya. Jadi di 4 Point itu Buffet-nya, kita ada selalu tiap malam kita pakai nasi biryani kambing, ya kemudian ada kambing guling juga karena di 4 Point kita ada counter Middle East-nya. Oh bahkan Ya. tuh spesial. Jadi teman-teman Tribuners, para moms dan teman-teman semuanya yang mau mencoba Arabian cuisine langsung di Hotel 4 Point bisa juga cek promo free buffet untuk buka puasa di Eatery, ya, di Eatery 4 Point. ataupun di @Pertamina Sulawesi ataupun dan tadi promo-promo Bright Gas bisa juga dicek langsung di @Pertamina Sulawesi dan @Pertamina Bright Gas, sorry. Nah, ini biasanya mereka pakai kita sebut kacang pistachio. Oh pistachio, jadi bukan dede atau kenari ya, pistachio. Ya, kebanyakan di situ ada pistachio di Middle East. Nah, ini ada apa namanya? Sirup ya. Sirup mawar. Jadi biar Sirup mawar. Sirup mawar ini boleh diganti DHT mungkin buat teman-teman? boleh apa aja Oh ya. gitu, jadi ini lihat Sesuai teman-teman. selera aja ya. Ini mau dimakan panas bisa, dikasih masuk di kulkas, Ini makan dingin asiknya juga. ditaruh di kulkas dulu. Oh gitu, emang Ya, makan servingnya dingin ya? Dingin itu loh. Ya, udah ini aja dia ya. Wah luar biasa sekali, inilah dia rice milk pudding, Rice milk ala pudding. Chef Lalu. Ya. Luar biasa sekali, thank you Chef. Jadi Sama-sama. udah ada 3 cuisine ya, Arabian cuisine. Dari yang pertama adalah nasi biryani kambing, kemudian ada Jus kurma. jus kurma yang segar-segar untuk Ya. pembuka, dan juga dessert yang paling terakhir adalah Rice milk pudding, Semuanya makanan East yang bisa langsung dicoba di rumah di Recook. Dan Pertamina Sulawesi ada kuis menarik dan juga bisa kalian cek langsung di @Pertamina Sulawesi. Kalian bisa Recook, kemudian ada hadiah menarik nanti untuk kalian semua, untuk para moms, para Tribuners, dan para penonton semuanya. Terus Chef, mungkin ada yang mau dibilang? Nah, kalau mau nyoba semua makanan ini ada kok di apa namanya di 4 Di Point. 4 Point juga, Ya. Betul. Selalu ada tiap malam, apalagi selama Ramadan ini Jadi ya. teman-teman jangan lupa untuk langsung datang di Eatery 4 Point. Bisa juga cek di @4 Point ataupun untuk promo-promonya pun ada dari @Pertamina Sulawesi, juga bisa dicek. Dan promo yang sudah kami jelaskan tadi mengenai Bright Gas, karena memasak menggunakan Bright Gas sekali lagi lebih aman. Jadi ibu-ibu, moms akan merasa lebih nyaman untuk memasak dan masakannya juga pasti lebih enak. Untuk promonya, seperti yang sudah saya jelaskan, ada promo Hari Kartini. Ibu-ibu bisa langsung telepon di call center Pertamina 135 ataupun di www.pds135.com. Nanti bisa dibantu pasang dan kemudian sudah siap untuk digunakan di rumah untuk memasak, merekuk masakan Ramadan kali ini ya Chef ya. Ya, betul. Oke, saya cus dulu kalau gitu ya. Oh baik, terima Ya, kasih terima banyak kasih. Chef Lalu. Sama-sama. Sudah berbagi resep yang luar biasa. Nah itulah tadi teman-teman 3 masakan yang bisa kalian rekuk. Mudah semuanya. Bahkan teman-teman kos nih Tribuners bisa loh kalian bikin. Itulah tadi acara Ngabubu Bright, Nunggu Beduk bersama Pertamina Bright Gas yang dipersembahkan oleh Pertamina Patraniaga Sulawesi, Tribun Timur, dan juga Hotel 4 Point Makassar. Akhir kata, saya Rifka Angelika. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode selanjutnya.